Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan membahas tentang perkembangan filsafat modern. Perkembangan filsafat modern ini terbagi menjadi beberapa zaman atau masa. Yang pertama ada zaman Renaissance, yang kedua zaman filsafat abad ke-17, selanjutnya zaman filsafat abad ke-18, dan yang terakhir zaman filsafat abad ke-19. Yang pertama zaman Renaissance. Pada zaman Renaissance ini, di mana Renaissance itu adalah berarti kelahiran kembali, yaitu lahirnya kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi. Berarti pada saat itu gejala masyarakat untuk melepaskan diri dari kungkungan dogmatisme gereja sudah dimulai tampak di Eropa. Zaman Renaissance ini dipengaruhi oleh humanisme, yaitu kebangkitan untuk mempelajari sastra klasik dan penyambutan dengan semangat atas realitas hidupnya. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke lebih jauh, terlebih dahulu kita lihat perbedaan filsafat pada abad pertengahan dengan abad modern ini. Oke, di sini ada filsafat abad pertengahan itu lebih fokus perhatiannya kepada hal-hal yang abstrak dan pengertian-pengertiannya. Nah, sedangkan pada Renaissance ini memperhatikan pada hal-hal yang konkret seperti alam, manusia, hidup kemasyarakatan, dan sejarah. Bahkan segala segi realitas menjadi sasaran penyelidikannya. Selanjutnya, perubahan pada Renaissance ini berdampak pada wahyu memiliki wibawa di bidangnya sendiri. Yang kedua, akal tidak berwibawa atas kebenaran-kebenaran keagamaan. Kebenaran ini hanya dapat dipercaya. Gitu. Yang ketiga itu kebenaran harus dicapai dengan kekuatan sendiri. Nah, yang keempat, pandangan dunia alamiah yang murni dan sendiri serta jiwanya yang kritis. Yang kelima itu filsafat itu bersifat individualistis itu pada zaman Renaissance ya. Selanjutnya yang terakhir pengetahuan yang pasti diperoleh manusia bagi penemuannya begitu. Itulah ketika perubahan pada Renaissance itu berdampak pada hal-hal ini. Selanjutnya penemuan-penemuannya. Pada masa Renaissance ini terdapat banyak sekali penemuan-penemuan yang dilakukan oleh para penemu begitu. Antara lain yang pertama itu adalah Nicolaus Copernicus. Itu tahun 1473 sampai 1543. Beliau itu adalah seorang tokoh gereja ortodoks. Beliau menemukan matahari sebagai pusat jagat raya dan perputaran bumi. Johannes Kepler yang kedua. Beliau itu menemukan 3 macam hukum gerak planet. Yang pertama itu orbit gerak planet berbentuk elips dan berfokus pada matahari. Terus yang kedua itu garis pusat planet dengan matahari dalam waktu yang sama akan membentuk bidang yang sama luas. Yang ketiga, dan kuadrat periode planet dalam mengelilingi matahari itu sama dengan pangkat 3 dari rata-rata terhadap jarak matahari. Selanjutnya penemuan yang ketiga itu oleh Galileo Galilei, di mana beliau itu menemukan hukum perubahan kecepatan, hukum gravitasi, dan hukum gerakan parabolis dan teleskop. Tuh. Selanjutnya yang keempat, Hugo de Groot. Nah, beliau itu menemukan hukum internasional. Sedangkan yang kelima itu Niccolo Machiavelli menemukan bentuk negara autokratis. Selanjutnya Francis Bacon, menurutnya filsafat itu harus dipisahkan dari teologi. Ia berpendapat bahwa akal dapat membuktikan adanya Tuhan, akan tetapi hal-hal lain dalam teologi dapat dikenal melalui wahyu. Selanjutnya kita cuman itu aja kayaknya untuk Renaissance pada zaman. Sedangkan selanjutnya kita ke abad 17 ya. Abad ke-17. Oke. Pada abad 17 ini
ada mulailah terbentuk aliran begitu. Yang pertama di sini kita bisa lihat aliran rasionalisme, yang dimana aliran rasionalisme ini adalah aliran yang menganggap bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan dapat dipercaya itu adalah akal begitu. Jadi sumber pengetahuannya itu adalah akal. Para filosof rasionalisme ini sepakat bahwa rasio atau akal manusia itu mampu mengenal dan menjelaskan seluruh realitas berdasarkan asas. Terus metode yang diterapkan itu adalah metode deduktif dan ilmu pasti merupakan teladan yang dikemukakan. Itu menurut rasionalisme. Adapun tokoh-tokoh dari aliran rasionalisme ini adalah yang pertama ada René Descartes, kemudian Blaise Pascal, kemudian Baruch Spinoza. Descartes ini merupakan bapak filsafat modern. Beberapa pemikirannya yaitu tentang yang pertama tentang ilmu, yaitu ilmu pengetahuan itu harus mengikuti ilmu pasti, tentunya dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua, kebenaran memang ada dan dapat dikenal, kemudian jelas dan terpilah-pilah. Yang ketiga, pengamatan indrawi hanya memberi nilai praktis. Keempat, pencetus. Beliau ini juga René Descartes ini adalah pencetus cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada, begitu. Selanjutnya ini Blaise Pascal, ya, Blaise Pascal. Nah, Blaise Pascal ini adalah filsafatnya itu condong kepada mendialogkan antara manusia yang konkret dan Tuhan. Menurutnya, hanya manusia saja yang dapat berkomunikasi dengan Tuhan, karena manusia satu-satunya makhluk yang berpikir. Realitas hidup manusia itu dibagi menjadi 3 katanya. Tertib duniawi, tertib rohani, dan tertib kasih. Gitu. Nah, dan yang terakhir itu baru tokoh yang terakhir dari aliran rasionalisme ini adalah Baruch Spinoza. Baruch Spinoza ini merupakan Yahudi liberal. Pemikirannya tentang Tuhan, pemikiran tentang Tuhan dulu, yaitu Tuhan merupakan substansi yang satu yang berada dalam segala sesuatu yang beraneka ragam. Atau kebalikannya, segala yang beraneka ragam mewujudkan cara berada pada substansi yang satu. Itu bisa dikenal dengan konsep wihdatul wujud. Dan pemikirannya tentang manusia, bahwa kehendak manusia itu sama dengan pikirannya, maka menghendaki adalah perbuatan akal, begitu kata dari Baruch Spinoza. Nah, kalau pemikirannya tentang pengetahuan, itu pengetahuan itu didapatkan dari pengamatan, baik pengetahuan rasional maupun pengetahuan intuitif, katanya. Pemikirannya tentang metafisika, monistis logis, yaitu segala yang berhubungan dan kejamakan itu adalah semu. Nah, itu adalah tokoh-tokoh dari rasionalisme. Selanjutnya kita ke aliran yang kedua, yaitu aliran empirisme, ya. Oke, ini adalah aliran empirisme, yang dimana aliran empirisme ini adalah atau merupakan aliran yang menganggap sumber pengetahuan dimana adalah pengetahuan indrawi baik lahiriah maupun batiniah. Gitu. Ajaran pokok dari empirisme ini antara lain, yang pertama, ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Terus yang kedua, empirisme ini sebagai sebagai filsafat pengalaman, mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, begitu. Terus yang ketiga ini metode yang diterapkan itu, kalau yang tadi rasionalisme adalah metode deduktif, sedangkan kalau empirisme ini, aliran empirisme ini menggunakan metode induksi atau induktif, ya. Adapun tokoh-tokoh dari empirisme ini adalah yang pertama itu Thomas Hobbes, terus yang kedua John Locke, yang ketiga David Hume. Thomas Hobbes seorang materialis pertama di abad modern, materialis di bidang ajaran tentang yang ada dan di bidang antropologi dan absolutis di bidang ajaran negara. Baginya, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang efek-efek atau akibat berupa fakta yang diamati. Materialisme yang dianut Hobbes itu adalah segala sesuatu yang bersifat bendawi atau sesuatu yang tidak bergantung pada gagasan manusia, begitu. Gagasannya tentang manusia, bahwa manusia merupakan bagian alam bendawi yang mengelilinginya, dan jiwa manusia itu adalah kompleks dari proses mekanisme dalam tubuh. Menurutnya, pengetahuan diperoleh dari pengalaman, tentunya totalitas dari segala pengamatannya. Itu yang namanya empiris, itu adalah pengalaman dan pengamatan.
Gagasannya tentang negara itu adalah negara yang mempunyai kuasa tanpa batas juga terkait dengan gereja, begitu katanya. Selanjutnya tokoh yang kedua itu adalah John Locke. Menurut John Locke ini, ia merupakan peletak dasar ajaran empirisme tentang ide-ide dan kritik pengenalan. Ajaran tentang pengetahuan adalah menurutnya gagasan yang timbul dari pengalaman lahiriah dan batiniah. Locke membedakan antara gagasan yang tunggal yang dimana berasal dari pengalaman tanpa pengolahan logis dan majemuk, yaitu penggabungan gagasan-gagasan tunggal sebagai sasaran pengenalan manusia atau pengalaman. Nah, ajaran tentang etika menurut Locke ini adalah menolak adanya pengertian kesusilaan yang menjadi tabiat manusia sebagai kecenderungan yang menguasai perbuatan manusia. Maka kecenderungan itu dikembalikan kepada manusia pada usaha menuju bahagia. Ajaran tentang agama kalau menurut Locke ini adalah bersifat deistis. Ya, menurutnya agama Kristen itu adalah agama yang paling masuk akal karena dogma Kristianinya dapat dibuktikan oleh akal gitu. Selanjutnya yang terakhir David Hume. David Hume adalah filsafat empiris yang mencapai puncaknya pada Hume. Titik tolak Hume itu sama dengan Descartes, yaitu kesadaran atau cogito. Isi kesadarannya itu harus diperiksa dengan teliti. Banyak hal dalam kesadaran tidak dapat dijabarkan pada impressions atau intrawi, yang berarti itu berasal dari subjek. Menurutnya itu hanya impression lah yang datang dari luar, merupakan kenyataan. Kenyataan inilah yang disamakan dengan fenomena. Nah, begitu. Itu adalah tokoh-tokoh atau pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh empirisme. Tadi aliran empirisme, sekarang kita lanjut ke filsafat di Jerman ya. Pada pertengahan abad ke-17 ini mulailah Jerman ikut menyumbangkan pikirannya dalam pemikiran Eropa yang diprakarsai oleh G.W. Leibniz itu pada tahun 1646 sampai 1716. Dia merupakan ahli pikir modern Jerman pertama ya, si Leibniz ini. Beberapa gagasannya antara yang mendasarkan filsafatnya pada ada yang dapat bereaksi disebut monade. Ada yang dapat bereaksi disebut monade, dan tiap monade itu memantulkan alam semesta dalam dirinya. Ada hubungan antara segala sesuatu yang ada di dunia yang disebut keselarasan yang ditentukan sebelumnya. Ajaran tentang manusia merupakan kumpulan monade, itu tubuh, nafsu, dan jiwa yang bersatu dalam substansi. Jiwa memiliki gagasan sebagai monade pusat dan gagasan tentang monade yang mengelilinginya. Leibniz memandang pengetahuan dikembangkan oleh pengalaman awal dari pengetahuan. Nah, di sini memandang pengetahuan itu dikembangkan oleh pengalaman awal dari pengetahuan akali, itu kata Leibniz. Nah, filsafatnya tentang agama ini menunjukkan bahwa kepada kesatuan dan harmon atau keselarasan di antara iman dan pengetahuan. Ada keselarasan antara kesatuan dengan dengan keselarasan antara iman dan pengetahuan itu ya. Iman dan pengetahuan ada keselarasan. Selanjutnya ini masih sudah. Sekarang abad ke-18 tadi ada cuma 3 ya. Untuk abad ke-17 itu ada rasionalisme, empirisme sama filsafat di Jerman. Nah, kita beralih ke filsafat abad 18 atau dikenal dengan Aufklärung ya, atau bisa diartikan dengan zaman pencerahan ya. Zaman ini, filsafat abad ke-18 ini atau Aufklärung itu disebut dengan zaman pencerahan atau zaman akal. Karena pada masa ini bisa dikatakan sebagai abad penelitian secara kritis segala yang ada. Pencerahan dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan alam yang menjanjikan perkembangan tiada batas. Tokoh yang berpengaruh di sini adalah Isaac Newton. Ya, tentunya kita sangat kenal sekali dengan Isaac Newton ya, anak-anak fisika. Metode yang dipakai dalam filsafat ini adalah induksi. Pencerahan ini berasal dari Inggris, Prancis, dan seluruh Eropa. Pada abad ini terdapat 2 unsur penting, yaitu semakin berkurangnya kekuasaan gereja dan semakin bertambahnya kekuasaan ilmu pengetahuan. Begitu pada abad ini. Lanjut. Masih di abad 18 ya. Nah, beberapa pencerahan pada abad 18 ini. Yang pertama itu pencerahan di Inggris. Salah satu gejala pencerahan di Inggris itu adalah aliran deisme yang dibawa oleh Edward Herbert.
Menurut Herbert, akal punya otonomi mutlak di bidang agama, maka ia menentang wahyu ilahi. Maksudnya Herbert ini mengatakan bahwa menurutnya itu adalah akal itu punya otonomi mutlak di bidang agama. Maka karena kita sudah punya akal yang mutlak, maka dia menentang wahyu ilahi itu. Aliran Deisme ini merupakan aliran yang mengakui adanya Tuhan yang menciptakan alam, kemudian setelah diciptakan, Tuhan menggerakkan dunia pada nasibnya sendiri, sebab Tuhan telah meletakkan hukum-hukum. Deisme ini menentang wahyu ilahi dan memandang akal sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Itu jadi dia sangat tidak percaya sekali dengan wahyu ilahi, tapi dia lebih memandang akal itu sebagai satu-satunya sumber kebenaran ini menurut Deisme, aliran Deisme ini. Nah, tokoh pencerahan di Inggris itu antara lain George Berkeley sama David Hume. Ya, seperti kita tahu tadi, David Hume itu berada di aliran empirisme pada abad ke-17. Tapi setelah abad ke-17 berakhir, lanjutkan dengan abad ke-18. Kita lari ke pencerahan di Prancis, kalau tidak salah ya. Oke, nah selanjutnya tadi pencerahan di Inggris, selanjutnya sekarang pencerahan di Prancis. Pencerahan di Prancis ini, para filosof di Prancis itu mengembangkan pemikiran-pemikiran mereka secara terbuka sehingga populer di tengah masyarakat. Akibatnya, para filosof itu pun menghadapi risiko ditangkap dan dihukum pemerintah yang tidak menyukai pemikiran-pemikiran mereka tersebut. Nah, pencerahan cuman itu ya, isi dari pencerahan di Prancis itu. Pencerahan di Prancis itu menghasilkan dua golongan karena mungkin tidak sinkron, tidak sejalan dengan pemerintah, sehingga para filosof-filosof itu tidak sejalan dengan pemikirannya, sehingga para filosof-filosof itu ditangkap oleh pemerintah. Nah, pencerahan di Prancis itu menghasilkan dua golongan, yaitu ensiklopedis dan materialis. Tokoh yang berpengaruh pada zaman pencerahan di Prancis ini adalah Francois Voltaire dan Jean-Jacques Rousseau. Nah, kita ke pencerahan di Jerman. Oke, nih pencerahan di Jerman. Pencerahan di Jerman. Etika merupakan fokus yang utama, yaitu mengubah ajaran kesusilaan yang berdasarkan wahyu menjadi kesusilaan yang berdasarkan kebaikan umum atau perasaan. Nah, tokoh perintisnya pada pencerahan di Jerman ini adalah Christian Wolff, yang memimpin filsafat di Jerman dengan menyusun sistem filsafat yang bersifat didaktis dengan gagasan yang jelas dan tegas, ya, didaktis. Nah, tokoh yang paling berpengaruh kedua setelah Christian Wolff ini di Jerman tentunya adalah Immanuel Kant, ya. Kita tahu lah gitu, Immanuel Kant ini, maksudnya kita mengenal namanya. Pemikirannya itu bermuara untuk berpikir tentang unsur-unsur pikiran manusia yang berasal dari pengalaman dan akal. Filsafat Kant disebut kritisisme, yaitu kritik atau rasio murni, kritik atas rasio praktis, dan kritik atas daya pertimbangan. Kritisisme merupakan penyadaran atas kemampuan rasio objektif dan menentukan batas-batas kemampuan untuk memberi tempat pada iman. Itu ya. Itu adalah Aufklärung atau zaman pencerahan pada abad 18, yang dimana ada tiga negara tempat pencerahannya. Itu pertama di Inggris, pencerahan di Inggris, pencerahan di Perancis, sama pencerahan di Jerman, itu yang terkenal. Selanjutnya kita ke abad ke-19 ya, filsafat pada abad ke-19 seperti apa. Nah, di sini pada abad ini dianggap lebih bermasalah dibanding abad-abad sebelumnya. Artinya mungkin lebih bermasalah itu artinya mungkin lebih parah begitu, lebih rusak daripada abad-abad sebelumnya, karena setelah abad pencerahan mungkin kembali lagi ke abad yang bermasalah ini. Nah, hal yang ini disebabkan karena ini ada latar belakang penyebab permasalahan yang ada pada abad ke-19 ini. Yang pertama, daerah tempat filsafat berkembang itu menjadi lebih luas, termasuk Amerika, Rusia, bahkan India. Yang kedua, ilmu pengetahuan berkembang cepat sekali, terutama di bidang geologi, biologi, dan kimia organis. Produksi yang dihasilkan mesin-mesin mengubah nilai dan konsep masyarakat. Terus yang keempat, adanya revolusi pemikiran yang menyerang kepercayaan dan lembaga dan tidak tergoyahkan. Adanya revolusi ini abad ke-19 ya. Terus dominasi idealisme Jerman atau filsafat Kant, ya, seperti yang kita tahu tadi. Kalau pencerahan di Jerman itu dipelopori, yang kedua itu adalah Kant, itu menurutkan, dan filsafat Darwin secara intelektual. Ini ya yang menyebabkan
yang menyebabkan pada abad ke-19 ini dianggap lebih bermasalah. Terus selanjutnya, Charles Robert Darwin mengajarkan tentang dua hal, yaitu teori evolusi yang menjadi gagasan evolusi menguasai seluruh ilmu pengetahuan ya. Dulu itu manusia mungkin itu ya, Charles Robert Darwin. Terus perang untuk hidup, kuasa yang mendorong evolusi adalah ekonomi biologi dalam dunia kompetisi bebas. Abad ke-19. Beberapa aliran-aliran lagi ya. Beberapa aliran. Yang pertama itu idealisme di Jerman. Pada abad ke-19 ini meneruskan filsafat Immanuel Kant tadi yang menjadikan akal sebagai pusat pembicaraan dalam menangani pengalaman. Beberapa filosof transdental yang menganggap dirinya sebagai orang-orang yang meneruskan tugas dari Kant, yaitu Fichte, Hegel, dan Schelling. Ini tokoh-tokoh dari yang tadi idealisme di Jerman itu ada 3 orang, J.G. Fichte, Schelling, sama Hegel. J.G. Fichte ini adalah filsafatnya disebut Wissenschaftslehre atau ajaran ilmu pengetahuan, itulah artinya ya. Yaitu filsafat yang sistematis merupakan dasar segala ilmu pengetahuan gitu. Ajaran teoritik dari Fichte ini mengajarkan kepada dua hal. Yang pertama itu ego menyusun dunianya sendiri, dan kemudian ego dapat mengakui dirinya sendiri dengan menciptakan dunianya sendiri. Sedangkan ajaran praktis tentang ilmu pengetahuan mengajarkan bahwa yang penting bukan kewajiban melainkan ego atau aku, manusia dalam arti seideal mungkin. Itu menurut Fichte. Sedangkan kalau menurut Schelling, dalam pemikiran Schelling itu filsafat terbagi 3 tahap. Yang pertama itu tahap filsafat alam, tahap filsafat identitas, sama tahap filsafat wahyu. Tahap filsafat alam ini merupakan pemikiran manusia yang didasarkan atas pembeda antara alam dan roh gitu. Sedangkan kalau tahap filsafat identitas itu konsep tentang bagaimana aku merealisasikan diri sebagai kehendak, aktivitas untuk mengubah objektif sesuai dengan suatu ideal gitu. Kalau tahap filsafat wahyu itu memberikan arti besar kepada agama, membicarakan tentang kesatuan antara idealitas dan realitas di dalam Tuhan sebagai hal yang mutlak, sebagai yang mutlak. Selanjutnya dari Hegel. Menurut Hegel itu hal yang mutlak itu adalah roh yang mengungkapkan diri dalam alam dengan maksud agar dapat sadar akan dirinya sendiri. Sesuai dengan perkembangan roh, maka filsafat Hegel disusun dalam 3 tahap juga. Bukan yang sama, tapi sama-sama 3 begitu ya, 3 tahap. Yang pertama di sini tahap ketika roh ada dalam dirinya sendiri yang disebut logika, ilmu yang memandang roh dalam dirinya yang bebas dari ruang dan waktu. Terus yang kedua, tahap ketika roh berbeda dengan dirinya disebut filsafat alam. Terus tahap ketika roh kembali kepada dirinya disebut filsafat roh ya. Ini ya, filsafat logika, filsafat alam, sama filsafat roh. Terus selanjutnya filsafat roh Hegel dibagi menjadi 3 tingkatan. Ini tadi filsafat roh tadi ada 3 tahap. Sekarang di filsafat roh ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu roh subjektif, yaitu individu yang masih dibalut alam tetapi berusaha melepaskan diri darinya. Terus roh objektif, yaitu etika. Roh mutlak, yaitu keadaan dalam dirinya dan bagi dirinya meliputi kesenian, agama, dan filsafat. Itu untuk filsafat idealisme di Jerman ya. Selanjutnya aliran yang kedua itu positivisme. Positivisme ini adalah filsafat yang berpangkal dari apa yang diketahui, yang faktual dan positif. Maka hal yang berhubungan dengan metafisika sangat dikesampingkan. Yang diketahui secara positif adalah segala yang tampak dan segala gejala. Beberapa tokoh positivisme itu yaitu titik 2. Ini ada tokoh-tokohnya, ada 2 orang, ada Auguste Comte sama John Stuart Mill. Auguste Comte ini disebut sebagai bapak positivisme. Baginya, perkembangan pemikiran manusia itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama zaman teologis, yaitu manusia mengarahkan rohnya itu pada hakikat segala sesuatu, kepada tujuan akhir segala sesuatu. Yang kedua zaman metafisika, yaitu kekuatan adigdarati ya, diganti dengan kekuatan abstrak. Yang ketiga zaman positif, yaitu zaman yang tidak berusaha mengenal kembali teologi dan metafisis, namun berusaha menemukan fakta dengan
pengamatan dan akal begitu. Nah, jadi dengan positivisme ini Comte meyakini bahwa pengetahuan yang nyata, pasti dan ilmiah adalah pengetahuan positif ilmiah dan apa yang tertangkap oleh panca inderanya begitu menurut Auguste Comte. Sedangkan kalau menurut John Stuart Mill itu mengatakan bahwa filosof yang memberikan dasar ini adalah maksudnya John Stuart Mill ini memberikan dasar fisiologi dan logisme dalam positivisme. Baginya psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang menjadi asas filsafat. Karena psikologi menyelidiki apa yang disajikan oleh kesadaran indera manusia dan hubungannya, sedangkan logika bertugas membedakan hubungan gagasan-gagasan yang bersifat kebetulan daripada hubungan gagasan yang tetap sesuai hukum. Nah, Mill membagi ilmu pengetahuannya menjadi dua, yaitu rohani dan sejarah. Rohani itu meliputi psikologi, etologi atau kesusilaan dan sosiologi. Nah, sedangkan sejarah itu termasuk ilmu alam. Itu. Nah, Herbert Spencer ya. Ini yang ketiga ini Herbert Spencer. Ajaran Spencer terkait dua hal penting. Menentang dogmatisme dari pandangan dunia yang bersifat religius dan metafisis. Terus ajaran tentang tugas negara terutama dalam negara industri Inggris ialah menjamin keadilan dengan menjaga hak-hak kebebasan tiap masyarakat. Selanjutnya abad ke masih ya. Nah, sekarang ajaran materialisme di Jerman. Ketiga ini aliran ketiganya. Nah, pada pertengahan abad ke-19 ini timbul juga aliran materialisme di dalam filsafat Jerman ya. Materialisme di Jerman ya. Yang memberi dorongan pertama adalah Ludwig Feuerbach, salah seorang dari sayap kiri pengikut Hegel. Nah, cuman itu ya. Nah, selanjutnya materialisme di Jerman ini ada beberapa ada beberapa tokohnya, yaitu pertama Ludwig Feuerbach, Karl Marx sama Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche. Nah, susah bacanya. Nah, Ludwig ini merupakan pelopor materialisme di Jerman ini. Menurutnya hanya alamlah yang berada dan hidup berasal dari materi yang tanpa hidup. Konsep manusia menurutnya itu merupakan makhluk alamiah. Yang terpenting pada manusia bukan akalnya, tetapi usaha agar berhasil di dunia. Itu menurut dari Ludwig. Nah, kalau menurut Karl Marx ini menganggap manusia itu sebagai makhluk alamiah yang beda dari binatang. Bintang di sini, tapi binatang ya. Sebab ia makhluk yang bermasyarakat yang dilibatkan dalam proses produksi dan dalam hubungan kerja serta hubungan milik. Nah, dari penelitiannya, Marx ini menemukan bahwa hidup manusia dikuasai seluruhnya oleh hubungan-hubungan ekonomis. Filsafat Marx disebut materialisme historis, dan yang terpenting baginya adalah menjelaskan sejelas-jelasnya kepada manusia ke arah sejarah pasti akan bergerak. Terus Søren ya, kita bangkit Søren. Søren ini filosof yang memandang perbuatan sebagai hal terpenting dalam kehidupan manusia. Menurut Søren, eksistensi dibagi menjadi satu bentuk estetis, yaitu manusia menaruh perhatian besar terhadap segala sesuatu di luar dirinya. Nah, yang kedua bentuk etis, yaitu manusia memperhatikan batinnya. Yang ketiga bentuk religius, yaitu perpindahan yang harus dilakukan dengan iman. Tuh. Selanjutnya menurut Friedrich, tokoh dari yang keempat itu Friedrich, filsafatnya termasuk filsafat kehendak. Filsafat Friedrich yang merupakan pemikiran yang bersifat anti-humanis. Garis besar filsafatnya itu merupakan nafsu yang dipandang sebagai daya kekuatan pendorong manusia. Segala macam nafsu menampilkan diri sebagai roh. Konsep manusia menurutnya bahwa manusia ideal adalah manusia atas yang memiliki kehendak untuk berkuasa membawa penguasaan dunia. Itu tokoh-tokoh dari materialisme di Jerman. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan tentang perkembangan filsafat modern, yaitu ada 4 tadi ya, ada Renaissance, sama yang kedua itu filsafat abad ke-17, Aufklärung, sama yang terakhir filsafat abad ke-19. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.